Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayati wa ulil nuha amma ba'd. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan anugerahnya yang diberikan kepada kita bersama. Hingga hari ini kita masih bisa melaksanakan kajian halaqah ilmiah meskipun dalam suasana yang kita belum bisa memaksimalkan liqa atau pertemuan kita dalam majelis atau halaqah ilmu ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mewariskan kepada kita dua pusaka yang apabila keduanya senantiasa kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup ini, lan tadillu ba'dahu abada. Kalian tidak akan sesat selamanya dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita telah sepakat bahwa untuk kajian hari ini kita membuka awal daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab yang pekan lalu kita sudah bicarakan pada pendahuluan atau tamhidnya tentang kemuliaan dan kebaikannya, tentang afdaliyah bagi orang yang mampu menghafalnya, orang yang mampu mengkajinya, ya 40 hadis yang terkait dengan urusan agamanya, maka Allah akan mengumpulkan mereka nanti di hari mahsyar bersama dengan al-ulama wal fuqaha. Ya, mudah-mudahan dengan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sedang ada di tangan kita bersama ini, kita tersemangati menjadi orang-orang yang senantiasa rindu kepada ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, takrir-takrir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya dengannya kita akan mendapati petunjuk dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas hadis yang pertama. Al-hadisul awal an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Amirul Mu'minin, ya, namanya adalah Abu Hafs, ya, Umar bin Al-Khattab, ya, bernama Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya, sesungguhnya diterimanya, sesungguhnya sempurnanya, ya, suatu amalan itu adalah tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang hanya akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang niatnya hijrah, ya, berpindah dari kota Makkah ke kota Madinah dahulu, hijrahnya niatnya adalah ilallahi wa rasulih, supaya dia hijrah kepada, tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka pahala hijrahnya juga dalam jaminan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya dahulu di dunia yusibuha, tujuannya untuk mendapatkan dunia, kekayaan, materi, awi imra'atin yankihuha, atau dia menginginkan seorang wanita yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah tergantung atau mendapatkan pahala atau ganjaran sebagaimana apa yang dia niatkan untuk hijrahnya tadi itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Muhaddisin, dua imamnya para ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah, ya, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari, ya, bin Bardizbah Al-Bukhari, itu nama lengkapnya Imam Bukhari. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Wa Abul Husain
Muslim ibnul Hajjaj ibni Muslimin Al-Qushairi An-Naisaburi. Itu nama lengkapnya Imam Muslim. Ya, Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj ibni Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima, pada dua kitab sahihnya. Jadi hadis ini masyhur ya, dan sahih kedua-duanya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam dua kitab sahihnya. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim juga ada. Alladzaini huma as-sahhul kutubil musannafah. Yang keduanya yaitu Sahih Bukhari dan Muslim itu adalah dua kitab sahih yang pernah dikarang ya oleh manusia di muka bumi ini, yaitu dua imam hadis yang terpercaya, ya, Al-Bukhari dan Muslim. Kembali kepada kajian makna di hadis yang kita baca tadi. Sesungguhnya diterimanya suatu amalan, sesungguhnya sahnya suatu amalan, sesungguhnya sempurnanya. Ya, karena ini disyarah oleh ya para ahli hadis. Innamal a'malu, di situ artinya adalah sesungguhnya ya tashihul amal, sahnya suatu amal, atau qabulul amal, diterimanya suatu amal, ya, atau berpahala atau tidaknya suatu amal itu bin niyat, disebabkan oleh niat. Dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia niatkan. Ya. Secara bahasa, niat artinya adalah qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu, ya, bermaksud untuk melakukan sesuatu, muqtaranan bi fi'lihi. Ya, bersama dengan pekerjaan itu, atau bersama dengan awal memulai pekerjaan itu. Wa mahalluha fil qalbi, dan tempatnya niat itu ada dalam hati. Jadi niat itu sebetulnya tidak terucap. Ya, niscaya itulah yang menjadi sedikit ikhtilaf para ulama dahulu ya, dan mungkin sampai sekarang juga masih ada, tentang hukum membaca usolli, hukum membaca nawaitu ya dalam suatu amalan. Ya, dalam kitab Mabadi Awaliyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Hakim, beliau berkata niat itu memang tidak dengan mengucapkan usolli, nawaitu dan sebagainya. Tapi ketika seseorang membaca nawaitu, usolli dan seterusnya, maka setidaknya dia telah mendapatkan pahala dari berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud niat adalah mahalluha fil qalbi, tempatnya ada di dalam hati. Ya, kita ulangi sekali lagi. Jadi pengertian niat adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu bersama dengan pekerjaan itu. Jadi orang yang berniat untuk salat, usolli fardhul maghribi, usolli fardhus subhi, tempat niat itu adalah di awal ketika dia memulai ya pekerjaan. Ya. Maka dia mengatakan bahwa usolli itu dibaca ketika orang mengangkat tangannya takbiratul ihram. Ya, sembari dia mengatakan Allahu Akbar dan tangannya diangkat, maka dalam hati dia berikrar bahwa saya sholat zuhur, bahwa saya sholat asar. Ya, bukan dipisah. Ya, bukan fi awalil amal atau fi awalil fi'li, tetapi muqtaranan bi fi'lihi, bersama-sama dengan pekerjaan, bersama-sama dengan mengerjakan pekerjaan itu. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, di mana menjadi tuntunan untuk kita semuanya bahwa seseorang itu hanya akan mendapatkan pahala sesuai dari apa yang dia niatkan. Ya. Maka di sini ada ajaran untuk kita senantiasa ikhlas di dalam beramal. Ya, karena kunci diterimanya amal itu adalah yang pertama ikhlas. Ya. Jadi ketika seseorang itu berniat, ya, maka kalimat niat itu ada di dalamnya lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Ya. Coba kita perhatikan, nawaitu sauma ghodin, ya, saya niat untuk berpuasa besok, ya, min yaumi al-isnain, min yaumil khamis, ya, sunnatan, sunnah lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Atau nawaitu sauma ghodin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Ya, semuanya dengan lillahi ta'ala. Kita salat, usolli fardul maghribi bla 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 bla.
Ya. Terakhirnya ada fardhul lillahi ta'ala. Ya, lillahi. Apa artinya lillahi itu? Semata-mata karena Allah. Semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama berkata, wa idza wajadal amal wa qaranathu niyyah, apabila amal itu dilakukan oleh seseorang wa qaranathu niyyah dan dibarengi oleh niat, falahu salasatu ahwal, maka amal atau perbuatan itu terbagi menjadi 3 hal, ya, 3 keadaan. Yang pertama, ayyaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Dia berniat melakukan amalan itu semata-mata karena takut kepada Allah. Jadi motivasinya dalam dirinya, kenapa dia sholat? Saya sholat karena saya takut kepada Allah. Ya, kalau saya tidak sholat, saya akan mendapat kemurkaan Allah. Ya, kenapa puasa? Saya takut kalau saya tidak puasa, saya telah melanggar perintah Allah. Ya. Kelompok yang pertama ini disebutkan oleh para ulama, fahadhihi ibadatul abid. Ini adalah ibadahnya, praktek ibadahnya hamba sahaya. Jadi seorang hamba, seorang budak itu bekerja semata-mata, pekerjaannya dilakukan karena dia takut kepada majikannya, takut kepada tuannya. Ya, orang yang berniat dalam beribadah khaufan minallah, maka dia digolongkan sebagai orang yang abid. Ibadahnya para hamba, ibadahnya para budak sahaya. Wasani, keadaan yang kedua, ayyaf'ala dzalika li talabil jannah. Dia melakukan ibadah itu tendensinya adalah semata-mata dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala wassawab, dan dia menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ibadatut tujjar. Ibadah yang kedua ini adalah ibadahnya para pedagang. Ya, ahli dagang itu kalau beribadah, dia selalu pakai hitung-hitungan. Ya, dia selalu pakai kalkulasi. Kalau saya tadi sudah sholat subuh dengan berjamaah di hari Jum'ah lagi, maka sholatku ini adalah sholat yang paling istimewa. Ya, tidak ada lagi tandingannya. Ya, sebagaimana hadisnya yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, afdalu as-salah, seutama-utamanya sholat adalah sholatnya seorang hamba fi yaumil jum'ati, fi subhil jum'ah, pada sholat subuh hari Jum'ah, ma'al jama'ati, bersama dengan berjamaah. Ya. Dalam penutup hadis Nabi berkata, wa ma kuntu ahsibu man syahidaha minkum, saya tidak bisa lagi mengira-ngirakan, ya, tentang pahala orang yang bisa menghadiri sholat subuh berjamaah pada hari Jum'ah itu, illa maghfuran lahu, kata Nabi, kecuali dia telah diampuni semua dosa-dosanya. Ya. Orang yang ibadahnya tujjar tadi sudah berpikir bahwa ibadah saya ini adalah ibadah yang termulia, yang teristimewa. Berarti boleh dong sebentar saya istirahat dulu, ya, kan sudah istimewa yang kita kerjakan ini. Ya, besok lagi kita baru ya salat berjamaah lagi. Ya, ketika dia sudah merasa bahwa pahalanya cukup, maka dia berhitung. Atau ketika ya, sekiranya dia sudah ya merasakan telah mendapatkan surga Allah dan janji-janji Allah tadi itu, dia merasa bahwa ibadahnya sudah cukup sampai sekian. Ya, ini adalah ibadahnya para tujjar. Ya. Wasalis, kelompok yang ketiga adalah ayyaf'ala dzalika haya'an minallah. Dia beribadah kepada Allah, motivasinya adalah karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah, dan semata-mata dia melakukannya karena menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba. Ya, dia tahu bahwa dia dicipta oleh Allah sebagai hamba, dan Allah tujuan mencipta hambanya adalah liya'budun, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi motivasi ibadahnya yang pertama adalah dia merasa malu karena betapa banyak nikmat yang diberikan Allah tak sebanding dengan ibadah yang saya lakukan ini. Yang kedua, ibadahnya kepada Allah ditujukan karena dia menunaikan kewajiban dia sebagai seorang abid, sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'diyatan lisyukri, dan untuk menunaikan kesyukuran ya terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Wa yara nafsahu ma'a dzalika muqassiran, dan dia melihat, meyakini bahwa dirinya sangat sembrono dalam melakukan ibadah tadi itu. Wa yakunu ma'a dzalika, ya, sehingga dia merasakan hatinya khaifan, takut di dalam beribadah kepada Allah. Ya, ini disebutkan oleh ya para ahli hadis, inilah ibadatul akhyar,
Inilah ibadahnya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang istimewa, yang motivasinya bukan karena takut saja kepada Allah, takut karena nerakanya, atau mengharap pahala dan surganya, tapi yang pertama, dia merasa bahwa ya betapa banyak nikmat yang diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada dia, dan dia belum mensyukurnya, dia merasa malu. Yang kedua, dia beribadah semata-mata menunaikan kewajiban dia sebagai seorang abid, ya, sebagai seorang penyembah yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dengannya hatinya merasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya selama ini di dalam kehidupan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tercermin ya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah kepada Allah dengan sedemikian rupa? Tatakallafu hadza." Engkau seakan-akan membebani dirimu. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah menjanji mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Qal, Nabi bersabda, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah aku sebaiknya, tidakkah aku seyogyanya, tidakkah aku semestinya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Ya, jadi ibadahnya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran yang dilakukannya terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada dia. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya niat sehingga dia menjadi penentu sahnya suatu ibadah. Dia menjadi penentu diterimanya suatu ibadah. Dia menjadi penentu berpahala atau tidaknya suatu ibadah itu. Sebagai penutup dan sebagai renungan untuk kita semuanya, barangkali bagus kalau kita merenungkan ucapan Fudail bin Iyad. Beliau berkata, "Tarkul amali min ajlin nas riya." Orang yang tidak beramal, orang yang tidak melakukan suatu amalan karena manusia, riya itu adalah sama dengan riya. Wal amalu min ajlin nas, dan orang yang beramal karena tujuannya, motivasinya karena manusia, syirkun, itu adalah syirik. Wal ikhlas, dan ikhlas adalah ayyu'afiyakallahu minhuma, apabila Allah menyelamatkan kalian dari dua perkara ini. Coba alangkah tingginya makna ucapan dari Fudail bin Iyad ini. Tidak beribadah atau tidak melakukan suatu amalan karena manusia itu adalah riya. Maksudnya dia tidak mau beramal karena manusia. Dia meninggalkan ibadah tujuannya karena manusia. Mestinya kalau karena manusia dia terhalang ibadahnya, maksudnya Fudail, dia melakukannya dengan khalwah, dengan sembunyi-sembunyi. Ya, dia menyendiri dalam melakukan ibadah tadi. Ya, misalnya dia akan selamat daripada perbuatan riya tadi. Wal amal, sebaliknya, orang yang beramal min ajlinas, tujuannya supaya dilihat, supaya didengar, supaya diikuti, supaya dipuji oleh orang lain, itu adalah syirkun, bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah mendua dalam niatnya. Dia beribadah kepada Allah, yang kedua ada tujuannya untuk manusia. Wal amal min ajlin nas. Ya. Dan ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan kita dari dua perkara tadi itu. Tidak beramal karena manusia atau beramal juga karena manusia. Ya, artinya bagaimana kita bisa mengatur hati kita untuk bisa menyelamatkan amal ibadah kita, ya, supaya amal ibadah tadi itu berpahala, mendapat nilai, ya, kemudian ya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sempurnanya niat yang ada dalam hati kita semuanya. Mari bersama-sama kita bertanya kepada hati kita masing-masing, seperti apakah ya motivasi kita dalam setiap amal yang kita lakukan, agar dengannya kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.